Halo teman, di video kali ini kita akan mereview Shogun 125 SP FD. Ini yang kode mesin FD ya. Di video sebelumnya kita udah bahas motor itu yang tipe FL. Sekarang kita mau bahas yang tipe ini. Oke kawan, sambil menuju lokasi kita mau sharing-sharing dulu. Jadi motor ini kita beli belum lama ya, mungkin sekitar 1 bulanan lah. Di tempat kami di Jawa Tengah ini harganya bermasing-masing ya, tergantung kondisi. Kalau aku ini beli waktu itu di harga 5.500.000, suratnya lengkap tapi pajaknya off. Jadi ini motor udah pajak mati dari tahun 2013, cuman dia platnya masih ada, belum kehapus datanya. Kebetulan di bulan ini, bulan Mei sampai Juni kayaknya di Jawa Tengah ada pemutihan. Jadi ini coba saya aktifin lagi nomornya. Kemarin kena harga 350-an kalau nggak salah. Itu kalau kita proses sendiri ya. Jadi dari tahun 2013 sampai 2025 itu pajaknya cuma 350.000. Dengan catatan plat nomornya dia masih hidup ya, karena kalau platnya udah mati dia harus buka blokir platnya, itu pasti beda lagi biayanya. Oke, kita udah sampai nih, kita mau parkir dulu. Nah sip, sini aja. Oke teman, dan ini dia motor yang akan kita review, Shogun 125 SP tahun 2006. Motor ini adalah varian sport dari Shogun 125. Kita bisa lihat dia udah cakram depan belakang, terus udah kopling dari pabriknya. Terus dia giginya 1 ke depan, 2, 3, 4 dia ke belakang, seperti motor sport pada umumnya. Motor ini tergolong primadona di zamannya ya, waktu itu tahun 2006, karena di zaman itu belum banyak motor yang bermesin 125 cc. Jadi dia tergolong motor yang kencang di zamannya. Dan untuk tampilan speedometernya kita bisa lihat dia udah menggunakan layar ya. Jadi di indikator bensin dan odometernya dia digital kayak Supra KPH. Motor ini lebih cocok untuk anak muda ya. Kalau untuk bapak-bapak kayaknya kurang cocok, karena dia nggak ada double starternya. Jadi kalau mau ngidupin dia harus engkol. Lalu dari segi mesin dia juga nggak sehalus tipe FL, cuman dia kelebihannya suaranya lebih gahar. Kalau ini dia suaranya mirip Satria sih dia, bedanya cc nya 125 doang. Oke, sekarang kita coba nyalain, kita tes suaranya. Suara mesinnya nggak terlalu halus karena dia motor lama ya, jadi mungkin perlu sedikit perbaikan di bagian mesinnya. Kalau barunya dulu dia halus sebetulnya. Dan kita bisa lihat tampilannya ini cakep pol, cakram depan belakang, desainnya juga oke banget tuh. Sampai sekarang pun masih banyak yang bilang dia cakep sih. Oke, lanjut
kita sambil jalan ya. Jadi yang bikin saya suka sama motor ini juga karena dia populasinya jarang banget di jalan, sudah jarang sekali. Terus walaupun dia 125 cc, dia tenaganya jengat-jengat ya, karena dia kopling, jadi dia spontan tenaganya itu. Dan untuk segi bensin dia tergolong irit ya, saya pakai 1 liter pun kemana-mana ini termasuknya irit. Kayaknya 11-12 sama Supra sih dia itu. Lalu untuk spare part dia sebetulnya susah-susah gampang sih ya, karena sekarang zamannya online, jadi kita bisa lihat under dealnya itu spare partnya sekarang banyak tersedia. Mungkin kalau kita cari di offline memang agak sedikit susah ya, karena nggak semua bengkel, semua toko itu dia nyediain spare part Suzuki. Tapi kalau kita ke online itu kan banyak sekali toko, jadi kita bisa tahu tuh yang ready spare partnya di mana, tinggal kita nunggu aja, kita pesan, kita tunggu aja sih di rumah. Untuk tenaganya di tahun sekarang, tahun 2025, dia cukup aja sih, karena ya kita tahu sendiri ya, motor zaman sekarang dia cc-nya udah besar-besar, jadi banyak sekali yang tenaganya lebih besar dari dia. Cuman di tahunnya itu dia memang tergolong dia motor kencang karena saingannya belum banyak gitu. Oh iya, dan untuk harga spare partnya gimana nih? Nah, kalau harga spare partnya menurutku sama aja sih ya. Kalau yang original ya pasti agak mahal ya, mau itu Honda, Suzuki, Yamaha, pasti kalau original pasti lebih mahal. Untuk kekurangan dari motor ini menurutku cuma ini ya, after salesnya aja ya. Ya harganya murah, harga jual motor ini tuh murah, itu aja sih menurutku. Jadi kalau mau dijual kembali itu dia motor ini memang kurang recommended. Tapi kalau untuk dipakai sendiri ini gak nyaman sih, enak. Di tengah perjalanan pulang, saya ketemu seorang pemuda minta tolong untuk bonceng. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata dia mahasiswa di Unikal, tapi dia rumahnya di Pekalongan Selatan ya. Jadi dia kuliah di Pekalongan Kota, dan dia rumahnya di Pekalongan Selatan di daerah gunung. Dan dia lagi mau ke kosnya ini di Pekalongan. Jadi sekalian jalan pulang, ya udah kita anterin aja dia. Oke teman, terima kasih yang udah nonton video saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pernyataan yang kurang pas. Bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terus dukung channel ini, semoga saya bisa membuat video selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih dan assalamualaikum, sampai jumpa. Wong lanang kok moto bojange kowe. Wong lanang kok bojange kaya ngono. Gane. Kos-kosane ndungune po? Kos-kosane Buaran. Buaran. Buarane ngendi? Lampu merah bendol. Oh, aduh. Ya kebetulan paling ndungune kan. Kebetulan paling ndungune sisa kalian. Paling garane ngendi? Hah? Haji. Garane ngendi? Oh, kadek pasar po kowe. Pasar belok kanan.
Rame apa ning garan no?